Selamat sahabat kalian, kembali bersama kami dari Jemaat Kemang Pratama. Pada kesempatan hari ini, karena kebetulan saya mengambil rekaman ini di hari Sabat, itu sebabnya saya sampaikan salam selamat sahabat bagi kita semua. Saudaraku sekalian, saya diberikan kesempatan untuk membuat sedikit overview berkaitan dengan pelajaran di minggu yang akan datang, yaitu pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 ini diberi judul Nabi yang Gelisah. Saudaraku sekalian, saya yakin dan percaya semua kita pernah mendengar cerita mengenai Nabi Yunus. Nabi Yunus ini adalah seorang tokoh yang sebetulnya terkenal karena di dalam buku 2 Raja-Raja dituliskan mengenai Nabi Yunus ini. Nah, kita tahu bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus ke sebuah kota, yaitu ke sebuah kota besar di Asyur kuno. Yang isi dari kota ini adalah 120.000 orang. Cukup besar pada zaman itu. Dan kota ini adalah kota Niniwe. Dia diutus ke sana, namun walaupun dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, nabi ini gelisah. Dan dia berusaha melarikan diri, dan akhirnya itulah yang dilakukan oleh nabi ini. Dia melarikan diri, lalu kemudian dia pergi ke Tarsis. Kemudian dia menggunakan kapal, dan pada saat di dalam perjalanannya itu dikatakan dalam cerita ini bahwa angin tofan datang, dan kemudian dia pun akhirnya ditelan oleh ikan yang besar selama 3 hari, lalu kemudian dia dimuntahkan ke kota Niniwe. Yunus, dia adalah seorang penduduk yang berasal dari sebuah kota, sebuah kota yang bernama Gad Hefer, yang jaraknya tidak jauh dari pelabuhan Yope. Nah, dari pelabuhan Yope ini menuju Niniwe dicatat di sana jaraknya itu sekitar 700 mil. Tetapi kota Tarsis, kota Tarsis yang saat ini dipercaya itu bernama Tartessus, itu jaraknya 2.300 mil dari pelabuhan Yope. 3 hari dia di perut ikan. Kota Niniwe berjarak tidak terlalu jauh dari kotanya, tetapi dia memilih kota yang jaraknya hampir 3 kali lipat jauhnya untuk melarikan diri. Dikatakan sempat diteliti apakah benar ada ikan yang besar itu mampu memakan manusia, menelan secara hidup-hidup manusia. Itu diteliti. Jadi diteliti oleh Creation Institute berkaitan dengan itu. Jadi saudara-saudara bisa baca di website mereka. Ada banyak informasi berkaitan dengan itu. Dan di dalam perut ikan itu ternyata hubungan Yunus dengan Tuhan ini pun berubah. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, dikatakan pada saat dia ditelan oleh ikan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun mungkin secara rohani kita berpikir dia sudah menolak pekerjaan Tuhan, lalu kemudian dia saat ini ditelan, harusnya Tuhan bisa marah. Tetapi saat Yunus dia berdoa, dia ada di dalam kasih karunia Tuhan katanya, di
dalam kasih karunia Tuhan, karena dia di dalam perut itu tetap hidup. Dalam kasih karunia Tuhan dia berdoa. Dan akhirnya singkat cerita, dia dimuntahkan di pantai kota Niniwe. Dan akhirnya apa yang Yunus lakukan? Dia menyampaikan kabar berkaitan dengan malapetaka yang akan bisa datang kepada Niniwe jika mereka tidak bertobat. Dan berita yang disampaikan oleh Yunus ini dikatakan berita yang tidak terlalu banyak prakata segala macam, tidak. Dia strict to the point. Dia katakan, bertobatlah kepada orang ini. Dan puji Tuhan, setelah itu raja mengeluarkan maklumat, mengatakan kepada seluruh bangsanya untuk bertobat, berpuasa, dan mengakui dosa mereka. Dan sebuah kota yang besar itu, akhirnya mereka pun bertobat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Setelah mereka bertobat, Nabi Yunus marah. Karena kok sepertinya malapetaka itu harusnya turun kepada mereka. Dia mungkin maunya seperti itu. Karena memang pada saat kejadian itu, Niniwe ini terkenal sekali sebagai kota yang jahat. Mungkin saat itu Yunus tidak rela. Kalau saja ada penduduk dari kota Niniwe yang jahat itu bisa nanti akhirnya masuk ke surga bersama-sama dengan dia. Mungkin dia mau dia aja. Atau mungkin penduduk kota Gath-Hefer, tempat dia tinggal, yang dikenal mungkin orang-orang baik, dia mungkin tidak rela untuk itu. Nah, tetapi saudaraku sekalian, Tuhan punya pikiran yang lain. Tuhan punya pikiran yang lain. Dia pun setelah melihat pertobatan itu dari kota Niniwe, dikatakan apa? Tuhan pun akhirnya membatalkan. Tuhan pun akhirnya membatalkan malapetaka itu kepada mereka. Dan itu yang tidak diterima oleh saudaraku sekalian. Berita yang disampaikan Yunus kepada orang Niniwe sebetulnya juga merupakan berita juga yang perlu didengar oleh Nabi itu. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk mengabarkan ini, tetapi dia khawatir, dia takut, dia ragu, tapi dia lupa bahwa yang memerintahkan dia untuk membawakan kabar ini bukanlah manusia, tapi yang meminta dia untuk membawakan kabar ini adalah seorang pencipta, Tuhan Allah yang Maha Besar, yang sebetulnya dia pun sanggup menjamin. Mungkin waktu itu Yunus takut. Dia mungkin takut orang Niniwe tidak menerima pekabaran dia. Dia takut mungkin bahkan sampai mungkin dia nanti akhirnya akan dianiaya atau bahkan mati, dia takut. Tetapi dia lupa bahwa yang memerintahkan dia itu adalah Allah. Yang mana Allah pun sanggup menentukan hasilnya. Sanggup menentukan hasilnya. Dan kalau misalnya kita coba melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita pernah merasakan sebuah kebimbangan yang sama seperti yang Yunus pernah rasakan? Mungkin kita merasa ketika kita dipanggil melakukan sebuah pekerjaan, kita merasa kita tidak layak. Kita mungkin merasa, pada saat kita dipanggil untuk menyaksikan pekabaran Tuhan, kita mungkin merasa mungkin nanti tidak akan ada orang yang mau menerima apa yang kita sampaikan, atau mungkin bahkan menolak apa yang akan kita sampaikan untuk kepada mereka. Mungkin itu selalu yang menjadi terngiang-ngiang di hati kita. Tapi saudaraku sekalian, ingatlah, belajarlah dari cerita mengenai Yunus.
di mana Allah tidak memanggil yang layak, tapi Allah melayakkan siapa yang dipanggil. Ini sebuah statement yang menarik. Allah tidak memanggil yang layak, tetapi Allah akan melayakkan orang yang dipanggilnya. Lalu kemudian yang kedua, ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu dan kita menerima tugas yang disampaikan Tuhan itu, maka yang dikatakan Tuhan akan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya. Ya. Allah tidak memanggil kita untuk sebuah kesuksesan, tetapi Allah memanggil kita untuk sebuah kesetiaan kepada-Nya. Jadi cerita Yunus ini mungkin sangat menarik, tapi di akhirnya, di dalam sebuah kesimpulan ada satu hal yang kita tarik lagi, bahwa Allah tidak memanggil kita oleh karena kita layak, tetapi Dia yang akan melayakkan kita. Lalu kemudian apabila Tuhan menugaskan kita dan kita menerima tugasnya, maka Tuhan pun akan bertanggung jawab terhadap hasil-hasilnya. Dan Tuhan tidak pernah memanggil kita kepada untuk sebuah kesuksesan, tetapi Tuhan memanggil kita untuk sebuah kesetiaan. Jadi biarlah firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini kita selalu ingat. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang dilakukan sama seperti itu, tetapi lihatlah kembali cerita ini, bahwa Tuhan itu selalu memimpin. Tuhan akan melayakkan Yunus. Dia tidak perlu takut, kita pun tidak perlu takut. Mari kita bekerja terus untuk pekabaran Injil Tuhan ke seluruh bumi. Biarlah kiranya kita dapat menjadi utusan-utusan Tuhan kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada rekan sekerja kita, atau mungkin kepada halayak lagi yang lebih luas. Dan ingat, Tuhan bertanggung jawab untuk hasil-hasilnya. Kita tidak perlu ragu. Saya kembali mengundang kita untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu yang akan datang. Dan jangan lupa pada perbaktian Sabat nanti, Sabat yang akan datang, marilah kita hadir tepat pada waktunya, karena Tuhan memanggil kita untuk hadir di dalam perbaktiannya. Ingat, Tuhan tidak menyediakan kesuksesan, tapi Tuhan meminta sebuah kesetiaan dari umatnya. Oleh sebab itu, hadirlah kita di dalam perbaktian-perbaktian yang sudah dijadwalkan, dan marilah kita juga setia kepada Tuhan di dalam segala tingkah laku kita, dan marilah kita selalu mempelajari firman-Nya agar kerohanian kita semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita.